Namaku Sheila Melanie Huang. Aku sekolah di SMA Penabur Menteng. Aku warga keturunan, tapi aku lahir di sini sebagai ibu pertiwiku. Aku ingin cerita tentang kehidupanku yang dramatis. Kadang, aku tersenyum sendiri ketika membaca ceritaku ini. Langit Jakarta sore itu berwarna abu-abu pekat, seolah ikut merasakan remuknya hatiku. Setiap deru kendaraan dan tawa teman-teman sekolah yang berlalu lalang di depan gerbang megah UPH Menteng terdengar seperti dengungan jauh yang menyakitkan. Aku, Sheila, hanya bisa berdiri mematung di trotoar, menggenggam ponselku erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya peganganku pada dunia yang baru saja runtuh. Papa pingsan di kantor, sekarang sudah di Gading Pluit. Suara mama yang bergetar di telepon beberapa menit lalu masih terngiang jelas. Sejak saat itu, aku seperti terperangkap dalam gelembung panik. Jemputanku terjebak macet total entah di mana. Aplikasi ojek online yang kucoba pesan menunjukkan hal yang sama. Semua pengemudi berada di tengah lautan kendaraan yang tak bergerak. Aku mondar-mandir, mengusap rambut panjangku ke belakang telinga berulang kali. Gerakan sia-sia untuk meredahkan cemas yang mencekik. Setiap detik terasa seperti duri. Di tengah keputusasaan, mataku menangkap sesosok pengendara motor yang melaju dengan kecepatan sedang. Ia sendirian. Sebuah ide gila dan nekat terlintas di benakku. Bagaimana jika aku memintanya berhenti? Tapi dia orang asing. Jakarta terlalu keras untuk mempercayai orang asing begitu saja. Namun, saat ia melintasiku, aku bisa melihat sekilas wajahnya yang tenang dari balik helm. Ada sesuatu yang mendorongku, sebuah desakan putus asa yang mengalahkan semua ketakutanku. Saat motornya sudah beberapa meter melewatiku, aku memberanikan diri. "Mas, tunggu!" Suaraku keluar lebih serak dan ragu dari yang kumaksud. Ajaibnya, ia berhenti. Motornya mengeluarkan decitan pelan saat ia menoleh ke belakang. Dengan napas yang memburu, aku berlari kecil menghampirinya. Rasa malu, takut, dan cemas bercampur aduk membuat mataku terasa panas dan berkaca-kaca. "Maaf mas," ucapku, suaraku bergetar tak terkendali. "Mas, bisa minta tolong? Saya buru-buru karena orang tua saya sedang di rumah sakit." Ia menatapku dalam diam sejenak. Aku bisa melihat kewaspadaan di matanya. Aku tidak menyalahkannya. Di posisinya, aku pun akan berpikir ini adalah modus penipuan. Aku sudah siap ditolak, sudah siap kembali pada keputusasaanku. Namtekku yang bertuliskan Sheila terasa tidak ada artinya bagi orang asing ini. "Rumah sakit mana?" tanyanya. Suaranya tenang dan dalam, sebuah jangkar di tengah badai kepanikanku. "Rumah sakit Gading Pluit," jawabku cepat, berharap lokasi itu cukup meyakinkan. "Mama baru saja telepon, Papa tiba-tiba pingsan di kantor. Saya harus segera ke sana. Jemputan saya masih jauh kena macet." Ia menghela napas, sebuah suara yang entah kenapa terdengar seperti kelegaan bagiku. Tanpa banyak kata lagi, ia membuka jok motornya. "Naiklah," katanya, sambil menyodorkan sebuah helm cadangan. Gelombang rasa lega yang begitu dahsyat menghantamku hingga aku hampir terhuyung. Beban di pundakku seolah terangkat. "Serius mas, terima kasih banyak, terima kasih." Aku mengucapkannya berkali-kali, mungkin terdengar konyol, sambil buru-buru memakai helm di kepalaku. Saat aku naik ke jok belakang, aku sadar tubuhku masih gemetar hebat karena syok dan cemas. "Pegang saja jaket saya kalau takut," ujarnya singkat, lalu motor pun melaju. Aku mencengkram ujung jaketnya dengan erat. Perjalanan itu terasa surreal. Kami membelah kemacetan Jakarta yang ganas. Ia dengan lincah menyelip di antara mobil, membunyikan klakson seperlunya, membawa aku pergi dari gerbang sekolah yang terasa seperti penjara. Aku menunduk di belakang punggungnya, membiarkan angin dan isak tangis kecil yang tak bisa kutahan menerpa wajahku. Tak lama, gerimis mulai turun, seolah langit akhirnya menumpahkan kesedihannya bersamaku. 15 menit kemudian, waktu tercepat yang pernah kurasakan untuk menempuh jarak sejauh itu, kami tiba di depan lobi IGD RS Gading Pluit. Sebelum motornya benar-benar berhenti, aku sudah bersiap untuk melompat turun. "Mas, tunggu sebentar," cataku sambil melepas helm dengan panik dan merogoh tasku untuk mencari dompet.
Ini adalah hal paling kecil yang bisa kulakukan. Sudah, tidak usah, potongnya cepat, suaranya tetap tenang, cepat masuk saja, orang tuamu lebih penting. Tapi mas, setidaknya untuk uang bensin, desakku merasa sangat tidak enak. Ia hanya menggeleng. Saya ikhlas, semoga papamu tidak apa-apa. Kebaikan hatinya yang tulus membuatku terdiam. Di tengah kota yang individualistis ini, aku menemukan pertolongan tanpa pamrih. Dengan gerakan refleks, aku mengulurkan tanganku. Sheila, ucapku, ingin ia tahu nama orang yang telah ia tolong. Ia menyambut tanganku. Jabatannya singkat namun mantap. Al-Hafi. Al-Hafi. Aku mengulang namanya dalam hati, berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah melupakannya. Terima kasih banyak, aku tidak akan pernah lupa. Aku berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah sakit, meninggalkan Al-Hafi dan motornya di tengah gerimis yang mulai menderas. Di dalam, setelah bertemu mama dan mendengar bahwa papa sudah sadar dan kondisinya stabil, hanya kelelahan hebat dan tekanan darah rendah, aku akhirnya bisa bernafas. Sambil duduk di kursi ruang tunggu, aku teringat sesuatu. Aku membuka kembali aplikasi ojek online yang gagal kupesan tadi. Riwayat pemesanan yang dibatalkan masih ada di sana, dan aku bisa melihat profil para pengemudi di sekitar lokasiku saat itu. Dengan sedikit usaha, aku menemukan satu profil yang fotonya cocok dengan wajah pria yang menolongku. Nomor WhatsApp-nya tertera di sana. Jemariku yang sudah tidak gemetar lagi mulai mengetik sebuah pesan. Ini Sheila. Aku dapat nomormu dari aplikasi ojek online yang tadi ku coba pesan. Maaf lancang, papaku sudah sadar, hanya kelelahan dan tekanan darahnya turun drastis. Sekali lagi, terima kasih banyak Al-Hafi, kamu menyelamatkan hariku. Aku menekan tombol kirim dan tersenyum tipis. Sore yang dimulai dengan kepanikan dan air mata, ternyata diakhiri dengan secercah kehangatan tak terduga. Di tengah aroma antiseptik rumah sakit, aku memegang ponselku erat-erat. Entah kenapa, aku punya firasat kuat bahwa ini bukanlah akhir dari ceritaku dengan Al-Hafi.